Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita memulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu, langsung saja disiapkan buku tematik G-nya dan buku tulisnya. Untuk buku tematik G-nya bisa dibuka halaman 77 ya nak. Pagi hari ini kita akan mempelajari subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Langsung saja Miss mulai ya nak. Untuk pembelajaran 1, kita membahas pada halaman 77. Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bahwa bangsa kita yang besar dan kuat tidak mudah terpecah belah. Bangsa kita ini adalah bangsa yang mempunyai keragaman suku bangsa dan budaya, tetapi tetap mampu untuk terus bersatu. Jadi meskipun bangsa kita besar terdiri dari banyak suku, banyak bangsa, dan berpulau-pulau, namun kita tetap satu. Pada halaman 77, itu ada sebuah teks, nanti dibaca sendiri ya nak. Kita langsung masuk ke halaman 79 ya. Nah, pandangan hidup masyarakat Sunda yaitu kerabat tidak mudah berpisah atau tidak merasa saling berjauhan meskipun satu sama lain tidak berdekatan tinggalnya. Jadi meskipun tidak berdekatan tinggalnya, namun kita tetap satu, tidak berpisah-pisah. Nah, semboyan ini atau pandangan hidup ini mengingatkan kita akan sifat gaya magnet. Apa sifat gaya magnet? Iya, saling tarik menarik. Jadi walaupun dipisahkan jarak, dua benda saling tarik menarik. Nah, kali ini langsung aja kita masuk tentang pembahasan gaya magnet ya nak. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Magnet terbagi menjadi dua, yaitu magnet buatan dan magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara alami, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi magnet itu terbagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan buatan. Kalau yang alam itu udah dari dasarnya benda itu memiliki sifat kemagnetan, sedangkan yang buatan itu sifat magnetnya dibuat oleh manusia. Nah, kutub magnet dibagi menjadi dua, yaitu kutub utara atau biasanya dikasih simbol N. Nah, biasanya kutub magnet utara ini diberi warna merah, sedangkan yang satunya lagi adalah kutub selatan, biasanya diberikan simbol S. Nah, biasanya kutub selatan ini diberi warna biru. Kutub magnet yang senama jika didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama akan saling tarik-menarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda non-magnetis. Jadi di sini ada contoh pemanfaatan gaya magnet, yaitu kompas. Magnet pada kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin. Nah, selain pada kompas, magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya mesin alat bermagnet yang digunakan untuk memindahkan benda rongsokan yang terbuat dari besi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya gravitasi. Jadi, peristiwa jatuhnya benda ke permukaan tanah dipengaruhi oleh gaya, yaitu gaya gravitasi bumi.
Semua benda akan melayang-layang di udara jika tidak ada gaya gravitasi bumi. Jadi kalian kebayangkan gimana kalau misalkan di bumi ini tidak ada gaya gravitasi. Jadi kita pun akan melayang. Maka jika tidak ada gaya gravitasi bumi, semua benda akan melayang-layang di udara, tidak termasuk kita, rumah, dan lain-lain. Jadi nggak ada yang napak di bumi. Gaya gravitasi pada semua benda yang ada di bumi. Semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkan. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat besar yang dapat menarik segala benda di dekatnya. Contohnya rumah, manusia, batu, hewan, bahkan bulan yang mengelilingi bumi kita. Tahukah kamu bahwa kita juga memiliki gaya gravitasi bumi? Akan tetapi, mengapa pulpen, buku, atau benda-benda kecil di sekeliling kita tidak menempel pada tubuh kita? Kenapa coba? Meskipun kita punya gaya gravitasi, tapi kita nggak kayak bumi gaya gravitasinya. Kalau bumi kan bisa membuat kita menempel di permukaan bumi. Tapi kenapa gaya gravitasi yang ada di tubuh kita tidak bisa menarik pulpen atau benda-benda di sekitar kita untuk menempel pada kita? Nah, jawabannya karena benda-benda kecil di sekeliling kita tidak menempel karena gaya gravitasi tubuh kita kalah besarnya oleh gaya gravitasi bumi. Lalu pasti kalian bertanya-tanya juga dong, kenapa burung, balon udara, pesawat terbang, dan roket tidak tertarik oleh gaya gravitasi bumi, Miss? Nah, kenapa? Karena benda-benda tersebut juga dipengaruhi gaya lain yang dapat melawan gaya gravitasi bumi. Selanjutnya masuk ke pembelajaran 2, yaitu karya seni dengan teknik menempel. Seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, karya seni dengan teknik menempel ini dibagi menjadi 3, yaitu kolase, montase, dan mozaik. Semuanya dibuat dengan teknik menempel, akan tetapi ketiganya juga memiliki perbedaan, yaitu terbuat dari bahan yang berbeda. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi, 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam benda mentah, bahan mentah menjadi karya utuh. Selanjutnya yang kedua adalah kolase. Kolase adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Nah, dalam pembuatan kolase ini kita dapat memanfaatkan kain perca, plastik, kulit telur, bunga, dan masih banyak lain. Dan yang terakhir adalah montase. Montase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi kemudian disusun ulang menjadi karya baru yang bernilai seni. Jadi biasanya kalau mozaik itu dia dari bahan-bahan mentah, sedangkan kalau kolase itu dari bahan-bahan yang tersedia. Nah, yang montase ini dia dari bahan yang udah jadi, bahan karya yang dikembangkan lagi, disusun ulang menjadi sebuah karya seni yang bernilai, karya baru yang bernilai seni. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gaya gesek. Tahukah kalian apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Misalnya saat kita mendorong lemari, permukaan bawah lemari akan bergesek dengan lantai. Jika permukaan yang bergesekan halus, maka gaya gesek akan semakin kecil, sedangkan sebaliknya, semakin kasar permukaan yang bergesekan, gaya gesek akan semakin besar. Nah, arah gaya gesek akan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek memiliki manfaat bagi
kita. Namun gaya gesek juga dapat merugikan bagi kita. Langsung aja ya. Manfaat gaya gesek yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir dan menahan benda agar tidak tergeser. Selanjutnya, kerugian gaya gesek yaitu menghambat pergerakan benda dan mengikis permukaan benda yang bergesekan. Gaya gesek dapat diperkecil dan juga dapat diperbesar. Cara memperkecil gaya gesek yaitu pemberian pelumas pada rantai sepeda, pemasangan roda pada bagian bawah lemari, dan menghaluskan permukaan benda. Sedangkan cara memperbesar gaya gesek yaitu pembuatan alur pada ban mobil, kemudian memberikan tekstur pada lantai kamar mandi, dan yang terakhir adalah memberi pul pada sepatu bola. Sepertinya cukup sampai di sini anak pelajaran kita pagi hari ini. Jika ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung WA gurunya masing-masing ya nak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.